Kali ini kita akan merangkum movie Rurouni Kenshin The Final 2021. Diawali dengan pertemuan Hajime Saito dengan Enishi Yukishiro yang merupakan seorang buronan mafia dari Shanghai dan dituduh sebagai pemasok senjata ilegal dan kapal perang kepada Shishio. Nah, meskipun pada awal penangkapan nih Enishi sempat memberikan perlawanan sengit, tapi akhirnya dia menyerahkan diri juga. Namun, sesampainya di kantor kepolisian, Enishi dipindahkan ke penahanan konsul Tiongkok, alias bebas gitu ya. Dan jelas Kapten Saito tidak setuju dong. Tapi mau gimana lagi, mereka juga punya yurisdiksi di Jepang pada saat itu. Nah, lalu Pak Botak, komisaris ini, memperkenalkan Kapten Saito dengan Sword Hunter, Mr. Cho, yang sedang menyamar untuk mengawasi tindak tanduk mafia Shanghai. Sementara Kenshin dan teman-temannya sedang makan bersama di balik Bukit Ueno, Enishi dan kaki tangannya merencanakan pembalasan dendam. Lalu ketika Kenshin dan teman-temannya selesai makan dari Akabeko, meriam pun ditembakkan dan mengenai resto daging sapi itu. Dan di perjalanan pulang, mereka berpapasan dengan beberapa polisi yang berlarian. Dan Pak Kapol Uramura pun memperingatkan mereka untuk berhati-hati. Setelah itu, Kenshin dan Sanosuke berniat untuk membantu penyelidikan. Sementara Kaoru dan Yaiko berlari menuju Akabeko untuk melihat keadaan di sana. Setibanya di Bukit Ueno, aparat yang bertugas tidak bisa menemukan jejak siapa yang meledakkan meriam ke arah kota tadi, dan hanya bisa menemukan selembar kertas bertuliskan penghakiman manusia. Sano dan Kenshin tidak tahu siapa penyebab ledakan tersebut. Lalu tiba-tiba Kapten Saito muncul dan memberi petunjuk kalau mungkin penyebabnya adalah seorang pria dari Shanghai, tidak lain tidak bukan adalah Enishi. Kemudian menjelang dini hari, masih ada pembantaian lagi loh, yaitu di tempat kapal Uramura dan Dojo Maekawa. Sanosuke pun inisiatif sendiri. Aku yang ke Dojo Maekawa, kau Kenshin ke tempatnya Uramura. Ya, meskipun Sanosuke udah telat sih, jadi kita langsung ke kediaman Pak Kapol aja, yang mana rumahnya sudah porak-poranda dikacaukan Otowa Hyoko, pengguna celurit es. Kedatangan Kenshin pun membuat pertarungan semakin meriah, karena menambah keributan, dan rumah Pak Kapol kacamata ini jadi super berantakan habis. Tidak butuh waktu lama, sudah bisa dipastikan Otowa kalah. Karena itu dia melakukan bom bunuh diri. Untungnya Kenshin dan Pak Kapol sekeluarga berhasil diselamatkan. Ya, rumahnya sih enggak ya, hancur lebur soalnya. Malam yang panjang, Kenshin yang capek hendak pulang menuju Dojo Kamiya, malah ketemu sama Enishi. Kaget dong ya, apa iya kamu Enishi? Dan dari situlah Kenshin tahu kalau penyebab kejadian ini tuh ya Enishi ini. Nah, karena Tokyo sedang krisis, maka semua aparat kepolisian dikerahkan dan disuruh siaga. Lalu Mr. Cho memberitahu Kapten Saito letak persembunyian gudang senjata milik Enishi, yaitu di Yokohama. Dan itu semua adalah informasi palsu ya. Dan di suatu tempat pinggir pantai, Villa Nan Adem ini merupakan persembunyian Enishi dan mafia Shanghai termasuk Heising. Nah, di kediaman Kaoru nih, finally Kenshin Himura menceritakan masa lalunya dengan Tomoe Himura, istrinya atau kakaknya Enishi yang telah mati ditikamnya.
Dari sini kita akan mengetahui dari mana asal tanda silang di pipi kiri Battosai. Ternyata Tomoe adalah tunangannya Kiyosato, salah satu Shinsengumi yang pernah dibunuh oleh Kenshin. Tujuan Tomoe awalnya adalah untuk membalaskan dendam Kiyosato. Namun, pada akhirnya dia mencintai Kenshin dan berniat melindungi Kenshin sampai mati. Semua terkejut dengan kisah yang dialami Kenshin. Dan dilihat dari kacamata Enishi, pada hari kematian kakaknya, terlihat Kenshin menikam Tomoe. Padahal kakaknya berusaha menahan serangan lawan Kenshin, tapi malah terkena tebasan Kenshin sendiri. Di scene selanjutnya, Mr. Cho sedang mengagumi koleksi pedang Enishi, dan mereka berdebat tentang keahlian pedang masing-masing, lalu berakhir dengan pertarungan yang dipotong adegannya. Keesokan harinya, Tokyo sedang merayakan festival tahun baru. Tiba-tiba Misao dan Aoshi datang dengan keperluan membawakan buku catatan harian Tomoe, istri Kenshin. Sembari melihat-lihat Dojo Kamiya, Aoshi mengingat bahwa anak buahnya pernah memperingatkan kalau dia mendapat info bahwa Tokyo akan terjadi bencana. Dan akhirnya Aoshi pun berpatroli. Sampai malam tiba, Saito dan anak buahnya mendatangi lokasi yang diinfokan Mr. Cho. Tetapi ternyata itu adalah jebakan yang disiapkan oleh Heising untuk mengulur waktu saat tim Enishi menyerang Tokyo. Di malam perayaan tahun baru, terdapat banyak selebaran yang turun dari langit. Ternyata selebaran itu dari balon udara yang dikendarai oleh Enishi beserta kelompoknya. Bencana pun dimulai dengan ledakan meriam oleh Kujiranami, anak buah Enishi. Melihat itu, Kenshin pun berlari mencari sumber masalah tersebut. Tokyo pun menjadi lautan api. Adegan beralih ke Aoshi yang bertemu Momyoi saat menyerang warga sipil. Pertempuran pun terjadi. Momyoi terseludut oleh Aoshi dan Misao pun tiba untuk membantunya. Momyoi akhirnya kabur karena tidak bertemu dengan Battosai. Aoshi pun mengejarnya, tapi naas Aoshi terluka karena menolong warga sipil yang terkena ledakan. Adegan berganti di Dojo Kamiya. Enishi datang membawa kantong besar, dan dia bertemu Sanosuke saling berbicara ini itu yang ujungnya berkelahi 1 lawan 1. Tetapi perkelahian itu kelihatan berat sebelah. Sanosuke dihajar habis-habisan. Sementara itu akhirnya Kenshin bertemu dengan Kujiranami dan dimulailah pertarungan sengit antara Gatling Gun dengan pedang. Jelas ya Kenshin bisa melumpuhkannya. Kujiranami pun memohon kepada Kenshin dengan menyebutnya Battosai, Battosai, agar memberikan kematian yang terhormat kepadanya. Namun hal itu ditolak oleh Kenshin karena dia sudah bersumpah untuk tidak membunuh lagi. Pada akhirnya polisi tiba dan menangkap Kujiranami. Kenshin bergegas menuju Dojo Kamiya. Dia mendapati Sanosuke yang pingsan, terluka parah, dan Yahiko yang menangis karena tidak dapat melindungi Kaoru, sehingga Kaoru pun diculik Enishi. Setelah itu Kenshin penasaran melihat kok ada karung besar tergeletak di situ ya. Kenshin pun membukanya, dan itu adalah mayat Mr. Cho, yang mana di dalam mulut Mr. Cho ada pesan yang ditulis Enishi supaya Kenshin datang ke tempatnya. Pagi tiba. Saito terkejut melihat kondisi Tokyo yang porak-poranda. Di lain tempat, di rumah Enishi,
Kaoru tersadar. Lalu dia berlari sekuat tenaga keluar rumah. Tetapi rupanya rumah itu dikelilingi oleh tebing-tebing curam. Enishi yang melihat Kaoru kebingungan, akhirnya melampiaskan dendamnya terhadap Battosai kepada Kaoru. Tetapi Enishi tidak sanggup melanjutkannya. Selanjutnya, Kenshin sedang bersiap-siap menuju markas Enishi. Di markas Enishi, Banjin dan Mumyoi mengatakan kepada Enishi, kalau siapa yang cepat ketemu sama Battosai, maka dialah yang berhadapan langsung dengan Battosai. Setelah itu, Heising pun bertemu dengan Enishi, memperingatkannya untuk berhati-hati, jangan sampai kalah. Tetapi kata-kata itu malah bikin Enishi marah, dan dia mengancam akan membunuh Heising. Ngeremehin sih. Heising pergi dong, kesel gitu. Di saat itu dia bertemu dengan sesosok anak muda yang ternyata adalah Sojiro Seta yang tampaknya berpihak kepadanya. Heising senang pastinya karena masih ada kartu draft untuk melawan Battosai. Kenshin pun tiba. Dan di sini bertarung melawan banyak anak buah Enishi. Pertarungan sangat sengit sekali pokoknya. Kemudian Kenshin mulai terkepung. Di saat yang sama datanglah Misao, Sanosuke yang luka parah, dan Saito beserta anak buahnya membantu Kenshin melewati kerumunan itu. Masuklah Kenshin di rumah Enishi dan disambut oleh Heising dengan hujan peluru ke arahnya. Karena kehabisan peluru, Kenshin pun melawan balik dan bertemulah dia dengan Sojiro. Heising pun kegirangan dan merasa menang gitu, karena kan ada Sojiro ya. Tetapi Heising terkejut. Dikiranya Sojiro membantunya untuk melawan Kenshin. Ternyata Sojiro berada di pihak Kenshin dan membantu Kenshin melawan Heising dan anak buahnya. Adegan beralih ke Saito melawan Banjin dan berakhir dengan kekalahan Banjin tanpa susah payah. Dan Misao yang bertarung dengan Mumyoi untuk membalaskan Aoshi pun menang dengan usaha yang keras. Akhirnya, Kenshin bertatap muka dengan Enishi yang menunggunya. Mereka saling berbicara tentang dendam Enishi terhadap Kenshin. Dan Kenshin merasa kalau jalan hidupnya Enishi itu salah. Jadi kalau dendam jangan melibatkan orang lain intinya. Mereka pun bertarung dengan sengit dan saling melawan. Selama pertarungan, Enishi paling mendominasi. Tetapi di tengah pertarungan, pedang Enishi patah oleh tebasan Kenshin. Enishi pun mengambil pedangnya yang asli dan melanjutkan pertarungannya tersebut. Pertarungan seperti berat sebelah. Kenshin kewalahan menghadapi Enishi. Kenshin pun terluka di punggung dan terpojok oleh Enishi. Di akhir pertarungan, Kenshin sempat berbicara bahwa Enishi tidak salah untuk dendam kepada Kenshin. Tetapi jalan yang diambil Enishi adalah suatu kesalahan dan harus dihentikan. Kenshin pun bangkit dan melawan balik Enishi. Dengan adegan terakhir, Enishi dan Kenshin saling menyerang dan mengeluarkan jurus terakhir mereka. Pertempuran pun dimenangkan oleh Kenshin. Nah, di sini Enishi terpental kan. Terus dia merangkak dan meraih pisau nih. Dan ditusuklah perut Kenshin. Tapi dia tidak melawan dan dibiarkan aja gitu.
Enishi jadi sadar jika selama ini jalan yang diambilnya salah. Dan Heising yang melarikan diri dari Sojiro datang menembak punggung Kenshin dengan pistol. Kaoru yang melihat itu berlari untuk menyelamatkan Kenshin. Tetapi Enishi menghadang peluru tersebut dan mengejar Heising sampai pingsan. Waktu pun berlalu. Enishi di kamar penjaranya mendapat sebuah kiriman buku harian Tomoe dari Kaoru. Enishi membacanya dan menemukan jawaban atas semua dendamnya. Dan dia pun menangis menyesal. Di akhir scene, Kaoru dan Kenshin berziarah ke makam Tomoe. Mereka saling membicarakan apa yang dikatakan masing-masing kepada Tomoe. Dan dengan bergandengan tangannya Kenshin sama Kaoru, happy ending dong pastinya. Oke, sampai di sini dulu ya sinopsis Rurouni Kenshin The Final 2021. See you.